Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinky Dewi Rahayu, NIM 1803 10 10 36. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pressure, Opportunity, Rationalization, dan Capability terhadap Financial Statement Fraud pada perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Menurut Komisi Tradeway dalam Rahmawati 2014, tindakan pemanipulasian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk kecurangan. Nah, kecurangan laporan keuangan didefinisikan sebagai tindakan penyimpangan secara sengaja terhadap arsip perusahaan seperti kesalahan penerapan prinsip akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Seperti kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia, tudingan laporan keuangan PT KAI tidak beres diungkapkan oleh Hekunius Manau, yaitu Komisaris PT KAI. Manajemen dan akuntan publik melakukan kekeliruan audit pada penempatan status pajak pertambahan nilai dan inventaris pengadaan sehingga mengakibatkan posisi keuangan jauh berbeda. Perusahaan seharusnya mengalami kerugian sebesar 600 miliar rupiah, namun hasil audit justru mencatat PT KAI menghasilkan laba sebesar 6,9 miliar rupiah. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, teori fraud diamond, yaitu hasil dari perbuatan yang melawan hukum serta sengaja dilakukan oleh tujuan tertentu, yaitu manipulasi laporan dan memberikan laporan yang keliru kepada pihak lain. Yang kedua, financial statement fraud, yaitu kecurangan laporan keuangan dapat diartikan sebagai suatu kesalahan penyajian laporan keuangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pengguna laporan keuangan. Yang ketiga adalah pressure, yaitu tekanan, merupakan suatu dorongan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Pada penelitian ini, pressure diwakilkan oleh financial stability yang diproyeksikan dengan AC, external pressure yang diproyeksikan dengan leverage ratio, dan financial target yang diproyeksikan dengan ROA. Yang ketiga adalah opportunity, yaitu kesempatan, yaitu keadaan di mana seseorang dapat melakukan kecurangan. Penelitian ini menggunakan ineffective monitoring yang diproyeksikan dengan rasio Dewan Komisaris Independen dan juga nature of industry dengan proxy receivable. Yang kelima yaitu rationalization, yaitu sikap atau karakter seseorang yang membenarkan tindakan kecurangan. Rasionalisasi pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio perubahan pada auditor. Yang terakhir adalah capability, yaitu ciri kepribadian dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang memegang peranan sangat penting dalam kecurangan. Proses yang digunakan pada kemampuan atau capability pada penelitian ini adalah perubahan direksi. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Yang pertama adalah financial stability berpengaruh negatif signifikan terhadap financial statement fraud. Financial target berpengaruh negatif signifikan terhadap financial statement fraud. Nature of industry berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Capability berpengaruh negatif signifikan terhadap financial statement fraud. External pressure berpengaruh negatif signifikan terhadap financial statement fraud. Ineffective monitoring berpengaruh negatif signifikan terhadap financial statement fraud, dan change in auditor berpengaruh positif signifikan terhadap financial statement fraud. Selanjutnya adalah metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020. Jangka waktu anual yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 tahun. Populasi dari sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah 579 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 3 tahun. Sedangkan sampel yang digunakan adalah sebanyak 24 perusahaan. Selanjutnya, teknik analisis datanya menggunakan 3 uji, yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan juga analisis regresi linear berganda. Yaitu selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah financial stability berpengaruh negatif terhadap financial statement fraud sehingga H1 diterima. Yang kedua adalah pressure yang diproyeksikan dengan external pressure tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud sehingga H2 ditolak. Dan yang ketiga adalah pressure yang diproyeksikan dengan financial target tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud sehingga H3 ditolak. Dan yang keempat adalah opportunity yang diproyeksikan dengan ineffective monitoring tidak berpengaruh negatif terhadap financial statement fraud sehingga H4 ditolak. Dan yang terakhir adalah nature of industry tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud, H5 ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, maka yang diterima adalah hanya satu hipotesis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.